Selamat datang di Cerita Bebas Channel yang menceritakan tentang kisah-kisah horor dan kisah-kisah misteri. Baiklah, kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri, kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor, yaitu teror pocong di bus malam. Diceritakan bahwa seseorang yang bernama Yosep merupakan salah satu sopir bus malam senior. Hampir 20 tahun lamanya ia menggeluti profesi itu. Sudah pasti banyak suka dan dukanya, termasuk cerita horor yang ia alami pada awal tahun 2021. Menurut Yosep, dirinya pernah memegang bus malam untuk berbagai trayek di Pulau Jawa. Sudah hampir setahun ini ia memegang trayek Bandung, Yogyakarta. Suatu hari, saat dirinya berada di terminal Lewi Panjang, Bandung, ia diminta sang bos untuk segera berangkat ke Yogyakarta. Alasannya, ia sangat dibutuhkan karena di Yogyakarta sedang minim armada. Untuk menghemat waktu, ia memilih jalur selatan. Beberapa daerah sudah pasti akan dilaluinya, di antaranya Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, dan terakhir Yogyakarta. Waktu saat itu menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tanpa pikir panjang, Yosep dengan ditemani satu orang kondektur langsung berangkat ke Yogyakarta. Kondisi mobil sedang kosong tanpa penumpang. Sepanjang perjalanan, ia terlibat berbagai obrolan dengan sang kondekturnya itu. Hal itu untuk menghilangkan kejenuhan dan rasa kantuk saat menyetir mobil. Cuaca malam itu kondisinya lumayan cerah. Terlihat bintang-bintang bertebaran di angkasa. Jelas kondisi ini membuat Yosep sedikit tenang. Wilayah Garut dan Tasikmalaya terlewati tanpa kendala. Tidak ada kemacetan yang berarti di jalur selatan tersebut. Padahal, jika memasuki akhir pekan, jalur itu sudah menjadi langganan kemacetan. Maklum, jalur selatan tak selebar jalur utara. Belum lagi rutenya yang berkelok-kelok, karena sebagian besar wilayah selatan merupakan daerah pegunungan. Memasuki wilayah kota Banjar, Yosep sempat dikejutkan dengan kondisi mesin yang tiba-tiba mati. Namun, sebagai sopir yang berpengalaman, hal itu bukan hal yang sulit. Hanya butuh beberapa menit. Dengan dibantu kondekturnya, permasalahan mesin bisa diselesaikan dengan mudah. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Memasuki wilayah Cilacap, jalanan mulai mengecil. Namun itu bukan persoalan bagi Yosep, apalagi waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, di mana aktivitas warga sudah mulai berkurang, sehingga kondisi jalanan sudah mulai sepi dan lengang. Beberapa daerah sudah dilaluinya tanpa permasalahan berarti. Kini ia sudah memasuki wilayah Kroya, Cilacap, tepatnya di alun-alun Kroya. Tiba-tiba mesin mobil mati. Yosep sedikit terkaget. Bukan hanya mesin, sistem penerangan pun ikut mati. Beruntung, mobil masih bisa digerakkan. Kemudian ia berusaha mendorong mobil agar segera ke tepi jalan,
agar tidak mengganggu kendaraan lain yang berlalu lalang. Meski saat itu jalanan sudah mulai sepi. Yosef memperhatikan jam tangannya. Waktu menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ia kemudian memeriksa keseluruhan sistem hingga mesin mobil. Aneh, sungguh aneh. Semuanya terlihat normal. Yosef terlihat bingung. Apa yang menjadi masalah dengan mobilnya? Sambil menikmati sebatang rokok, Yosef kemudian memutuskan untuk beristirahat sejenak di depan mobil. Sesekali, ia terlihat mengerutkan dahinya seperti sedang memikirkan masalah yang menimpa mobilnya tersebut. Brak! Tiba-tiba, Yosef dan kondekturnya dikagetkan suara benturan keras di dalam mobil bagian belakang. Padahal selama perjalanan, ia tidak membawa penumpang satu orang pun, termasuk barang-barang. Yosef kemudian meminta kondekturnya untuk memeriksa sumber suara tadi. Tanpa menunggu lama, sang kondektur melangkah menuju pintu belakang mobil. Ia kemudian masuk sambil memeriksa dengan seksama. Maklum saat-saat itu kondisinya sudah sangat gelap. Hanya selang beberapa detik, tiba-tiba sang kondektur berteriak keras, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Begitu teriak sang kondektur. Yosef yang saat itu mendengar teriakan kondekturnya langsung berdiri dan melihat ke arah belakang. Tak lama sang kondektur menghampiri Yosef. Ia terlihat ketakutan dan gugup. "Ada apa?" kata Yosef. Namun kondektur itu sangat gugup ketakutan. Anu di sana," ujarnya terbata-bata sambil menunjuk ke arah belakang mobil. Masih terasa penasaran atas apa yang menimpa kondekturnya. Yosef lalu melangkah ke arah belakang mobil, sementara sang kondektur memilih diam di depan mobil. Wajahnya terlihat pucat, sambil mulutnya terlihat mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran sebisanya. Kaki Yosef melangkah ke arah pintu belakang mobil. 1 langkah, 2 langkah, pandangan matanya sambil menelusuri seisi bagian dalam mobil. Tak ada benda apapun yang mencurigakan. Namun, saat melihat ke arah bawah, Yosef dikagetkan dengan sesosok putih menyerupai pocong yang tergeletak di antara jok penumpang. Sosok itu terlihat jelas oleh Yosef. Sekujur tubuhnya terbalut kain kafan. Ada bagian yang terikat di bagian kepala, pinggang, dan kaki. Yang lebih menyeramkan, kondisi mukanya yang sudah hancur dan membusuk. Bergegas, Yosef lalu berlari keluar mobil, lalu mendekati kondektur yang berada di depan mobil. Berbeda dengan kondektur yang terlihat sangat ketakutan, Yosef terlihat lebih tenang sambil memikirkan tindakan apa yang harus dilakukan. Yosef kemudian melihat lingkungan sekitar, namun kondisinya sudah sangat sepi. Tak ada orang ataupun kendaraan yang melintas. Yosef dan kondekturnya memilih diam saja di depan mobil, sambil sesekali membaca ayat suci Al-Quran sebisanya. "Saya bingung, mau minta tolong kemana? Kondisinya sepi banget. Mau nyamperin takut," tutur Yosef. Saat Yosef masih dalam kondisi kebingungan dan ketakutan, tiba-tiba dari arah barat terlihat cahaya lampu kendaraan. Yosef sedikit tenang. Rupanya itu mobil travel yang melintas menuju Yogyakarta. Yosef kemudian menghentikan mobil travel tersebut. Ternyata ada 3 unit mobil travel beriringan. Ketiga mobil travel itu lalu berhenti.
Yosep lalu menceritakan apa yang terjadi. Dari 3 sopir mobil travel tersebut, 1 orang di antaranya ternyata memahami bagaimana cara mengatasi masalah makhluk halus dengan tenang. Kemudian orang tersebut melangkah ke dalam mobil Yosep. Kemudian ia terlihat jongkok. Entah apa yang dilakukannya. Tak ada seorang pun yang tahu, termasuk Yosep. Tak lama kemudian, sopir travel itu keluar. Tak ada rasa takut dalam raut mukanya. Ia pun tak banyak bicara, lalu mempersilakan Yosep untuk menyalakan mobilnya kembali. Sudah beres, tak ada apa-apa lagi. Tak perlu takut, tuturnya. Dengan sedikit rasa takut, Yosep kemudian melangkah ke arah bagian sopir, lalu menyalakan mesin. Benar saja, mesin mobil langsung menyala. Sistem lampu pun terlihat tak ada masalah. Semua menyala. Ketiga sopir travel itu kemudian mengajak Yosep melanjutkan perjalanan dengan cara jalan beriringan bersama. Mobil Yosep berada di tengah di antara mobil travel. Yosep terlihat sedikit lega hingga akhirnya mereka pun sampai di kota Yogyakarta tanpa ada hambatan berarti. Yosep mengaku sangat berterima kasih kepada ketiga sopir travel yang sudah menolongnya itu. Kini ia sadar betul pentingnya tolong-menolong di antara sopir. Kisah ini oleh Yosep lalu diceritakan kepada seorang YouTuber, Fajar Aditya. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda. Terima kasih. Sampai jumpa.